96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Halo sahabat YouTube, kita jumpa kembali bersama talk show Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia. Ada teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang menjadi narasumber tetap kita. Dan hari ini juga ada narasumber tamunya. Saya menyapa dulu yang punya acara ini. Saya kan cuma menghantarkannya saja. Ibu Novi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi, salam sehat. Salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Sengaja tidak ada apa-apa supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa, betul. Lupa bahaya. Takutnya ini khilaf. Iya, takutnya saya membuat orang mokel. Apa mokel itu ya? Batal puasa gitu ya. Puasa, sehat selalu Bu Novi ya. Iya, alhamdulillah. Mas Baik. Aldi juga selalu sehat. Amin. Saya dan teman-teman di Mercury juga sehat. Dan hari ini ada teman baru juga, tapi saya karena Ramadan saya nggak akan gojloki. Namanya cuman dikenalkan tadi Ucit gitu ya. Iya. Iya, Ucit Pak. Ucit ya, namanya Ucit aja gitu ya. Ucit aja. Ucit aja. Oke, Mbak Ucit apa kabar? Sehat? Iya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Lahir dan batin. Lahir dan batin luar biasa. MSC memang sangat bisa membuat orang menjadi sehat, tidak hanya lahir tetapi batinnya juga. Betul Pak, betul. Mbak Ucit, selamat datang di perbincangan hari ini. Dan pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang learning and development. Benar Bu Novi ya? Iya, betul Mas. Oke, dan tamu kita siapa Bu Novi? Tamu kita adalah Mbak Andini Perwitasari. Beliau Andina ya. Mbak Andina Perwitasari, HRGE Manager dari PT Sentral Sari Prima Sentosa, atau mungkin kita kenalnya Cleo ya produknya. Gitu. Loh, di mobil saya itu ada Cleo tadi. Iya, mau bawa ke kantor. Cleo ya minumnya. Oh, di kafenya Mercury juga Cleo? Iya, harus Cleo ya. Oh, harus Cleo ya. Biar tetap muda. Oh, oke. Nah, saya nggak akan nanya kenapa nggak bawa Cleo, karena pasti lo kan Ramadan. Iya. Padahal ya nggak bawa memang. Mbak Andani apa kabar? Mbak Andina apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak. Alhamdulillah. Bahagia luar biasa. Bahagia luar biasa. Karena Cleo itu tadi. Karena Cleo. Oh iya. Nama saya Aldi ya Mbak ya. Oke. Mbak Andina Perwitasari. Iya. ST ya? Iya, kebetulan. Itu makanya saya kaget kenapa gelar saya ditulis ya. Iya. Karena HRGE tapi apa namanya? Dari teknik. Dari teknik iya, gitu ya. Saya kebetulan dari teknik industri ITS. Oh iya PT yang harus berenang di dunia HR ya. Di dunia HR. Ngomong-ngomong sudah cukup lama di dunia HR. Saya ini tahun ke berapa? Tahun ke-10 saya ya ada di dunia HR. Sebelumnya memang muter-muter gitu ya, tapi cita-citanya memang di sini gitu. Cita-citanya memang dari dulu di HR. Di HR. Berarti kuliahnya yang kesasar ya? Bukan, memang saya tidak diizinkan kuliah di psikologi dulu. Oh, siapa nama ayahnya? Bukan ayah saya yang tidak mengizinkan. Oh, bukan ibu. Bukan. Jadi waktu SMA itu kan ada kayak guru BP ya. Oh, BP. berapa nomornya tak teleponnya? Gitu ya. Ibu salah loh. Iya. Oh, kenapa? Waktu itu menurut beliaunya, waktu kan kalau di SMA itu waktu akhir-akhir sekolah itu kan ada penjurusan ya, gitu, ada minat bakat lah ya. Gitu ya. Nah, waktu minat bakat itu saya memang milihnya psikologi dan psikologi UI dan psikologi UNER waktu itu. Nah, saya dipanggil, Andin, kenapa kamu mau masuk psikologi? Saya pengen jadi orang HR Pak. Gitu. Jangan masuk psikologi. Kenapa Pak gitu? Loh, kenapa Pak nggak masuk psikologi? Nanti kamu belajar cuman satu fokus gitu ya. Oh, benar juga sih ya. Iya, cuman belajar satu fokus. Jangan, kamu nanti kalau belajar satu fokus, kamu tuh orangnya bosenan kalau belajar satu fokus. Belajar yang banyak, yang nanti bisa jadi helikopter view begitu. Oke, dan hari ini minimal capung lah ya, belum helikopter belum tapi capung helikopter, view capung lah view. ya. Oke, selamat datang. PT Sentral Sari Prima Sentosa, atau yang kita kenal dengan produknya tadi sudah dikenalin Cleo. So far so good?
Alhamdulillah so far so good, ini tahun ketiga saya di situ. Tahun ketiga ya. Iya. Bisnis juga jalan lancar, Mbak. Kalau di Andina? air karena bahan pokok ya, jadi kemarin alhamdulillah tidak terlalu berimpact karena orang gimana pun mau pandemi juga butuh minum ya. Itu minum ya. Ya, Malah ya, ya. justru kemarin kita di pandemi itu omsetnya sangat luar biasa. Justru. Karena orang butuh minuman-minuman yang lebih Betul. menyehatkan Iya, atau apa begitu betul. ya. Karena kan jadi promo ini saya Iya, ya. Nggak apa-apa boleh, Gitu tapi ya. jangan panjang-panjang. Kalau panjang nanti sesinya berbeda. Intinya badan manusia tidak butuh mineral dari air. Gitu. Iya. Nah, Cleo ini yang mengakomodir itu. Gitu ya. Oke. Dan ketika pandemi juga tidak sempat mengalami penurunan omset kah atau apa? atau Kalau apa? penurunan omset di awal-awal mungkin sedikit Semua? ya. Oh, sedikit ya? saja. Impactnya sedikit saja di kami ya. Karena kebetulan waktu PPKM, waktu Ya, PSBB kan gitu ya, kami tidak termasuk di perusahaan yang kena impact itu gitu. Kami tetap bisa berjalan. Oke. Baik. Saat itu ini ya kan hotel, restoran itu kan banyak yang Rumah sakit tutup. tapi kan naik ini. Oh, oke, ya, dari sananya ya. Kebutuhan di rumah sakit, di perumahan itu kan waktu WFH itu justru omset Iya. kita bagus. Ya. Tapi Bu Novi nggak usah mikir jualan air juga loh ya. Enggak. Karena kan Saingan nanti kalau semua Bu Novi kerjakan terus kami ini uman opo. Enggak, itu bercandanya kayak begitu. Tapi ya, so far so good ya. Ya, Bagus lah alhamdulillah. kalau begitu. Ya, oke. Dan hari ini Bu Novi kita bicara soal learning and development dan ini pakai ilmunya otodidaknya Mbak Andina ya. Iya, betul. Tapi menarik untuk nanti kita tanya juga bagaimana kemudian menyesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini ada di HR gitu Iya. ya. Dengan orang teknik kan biasanya 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang psikologi 1 tambah 1 sama dengan 5. Bisa 5, bisa 4 gitu ya. Nah, learning and development. Iya. Apa yang kita akan bahas hari ini Bu Novi? Oke, jadi sejak kemarin pandemi kan banyak bisnis yang mengeluhkan kalau mereka kewalahan harus mempertahankan bisnisnya gitu. Nah, ketika mempertahankan bisnis ini dan kemudian sekarang dengan kondisi yang lebih baru, mereka ngelihat bahwa tantangannya makin besar, tetapi di sisi lain mereka ini kewalahan dengan kompetensi karyawan yang ada karena ternyata banyak sekali kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan untuk kemudian bisnis itu tetap bisa bertahan. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang dulu mungkin orang kayak tidak mengutamakan tentang learning and development, sekarang mau nggak mau kalau mau bisnisnya mau survive, ya ini mereka harus investasi di sini gitu Mas Aldi intinya. Gitu. Nah, terus kan artinya kalau pada saat sekarang situasinya ini tantangannya berlipat-lipat, kompetensi karyawannya masih sebagian ikut kompetensi lama, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan akselerasi gitu, nggak bisa dengan cara yang biasa seperti sebelumnya, tapi harus dengan cara akselerasi. Nah, pagi ini yang kita akan bahas itu tadi, bagaimana mengakselerasi kompetensi karyawan melalui learning and development kayak gitu Mas. Oke. Berarti memang ada pergeseran konsep learning and development sebelum dan sesudah pandemik pastinya ya. Iya. Ya. Dan ketika itu harus diimplementasikan di pekerjaan atau perusahaan, seperti apa yang pertama kali harus diperhatikan, Ucit? Kalau learning and development mau diimplementasikan ke dalam pekerjaan ya Pak ya, mungkin bisa dengan mengetahui dulu kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut gitu. Terus juga bisa diukur dulu atau dievaluasi dulu sebagai pemegang jabatan ini sudah cukup mumpuni nggak dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengemban tugasnya itu tadi. That's why kalau misalnya dirasa ada gap, itu bisa dilakukan untuk analisa untuk kebutuhan learning and development-nya. Seperti itu sih Pak kalau implementasi. Iya. Kalau di perusahaan di SPS tempatnya aja sebutnya. Mbak Andina. Iya. Artinya kan tidak ada penurunan omset yang signifikan. Betul. Gitu ya. Jadi pos pandemi ini buat Sentral Sari Prima Sentosa ya nggak terlalu ngefek apa-apa. Nah, Betul. tapi apakah kemudian learning and development-nya juga tetap harus karena pola kerjanya juga memang omset nggak turun, tapi kan harus ada WFH, harus ada WFO yang ditata sedemikian rupa. Gimana Mbak Andina?
Waktu itu yang jadi kendala adalah biasanya kalau kita bicara development, kita bicaranya training ya. Training. Nah, waktu itu di awal sebelum pandemi, kebetulan Februari 2020 itu saya baru pulang dari Yogyakarta. Itu kan masih pandemi masih awal ya. Itu saya baru pulang dari Yogyakarta untuk program sertifikasi kepala cabang. Jadi development di tempat kita itu memang cukup kebetulan direkturnya cukup support ya untuk itu, dan memang konsentrasinya memang di sana. Karena kalau kita bicara sales, karena di Sentral Sari ini, di SPS ini kan komersil. Bukan manufakturnya. Ya, kalau manufakturnya di Sariguna ya. Komersilnya. Jadi iya, justru yang ada di garda depan gitu ya. Teman-teman yang di garda depan ini harus kita perhatikan betul. Karena bagaimana mereka kalau kita bicara waktu pandemi itu, gimana mereka harus menghadapi penolakan kan begitu ya. Gimana mereka harus mencari pasar-pasar baru, yang mana toko-toko itu banyak yang tutup kan gitu ya. Nah, itu yang justru kita berikan trainingnya, memang U-turn-nya cukup perputarannya, muternya cukup jauh. Kalau dulu mereka belum akrab dengan teman-teman sales tuh, belum akrab dengan gadget gitu ya, belum akrab dengan training online gitu ya. Waktu di pandemi awal itu kita langsung belokkan itu. Jadi betul-betul pakai training online setiap minggu kita berikan. Waktu itu direkturnya bilang sama saya, Bu Andin, rasanya sekarang ini yang kita butuhkan untuk teman-teman di develop ini semangatnya. Kalau masalah kapabilitasnya kita nggak perlu ragukan teman-teman di depan, di garda depan ini. Cuman yang kita butuh pompa gitu kan, butuh pompa waktu di pandemi itu adalah bagaimana mereka menghadapi kondisi PPKM. Karena tidak semua karyawan akan punya semangat yang sama, betul ya. Tidak punya karyawan punya daya juang yang sama kan gitu. Nah, itu yang itu waktu itu kebutuhan yang kita lihat bahwa kebutuhan training yang kita lihat bahwa ini yang dibutuhkan banget nih. Gimana memompa mereka, gimana support mereka dari belakang. Apa yang bisa kita support? Kalau HR ini kan sifatnya supporting ya. HR ini sifatnya supporting. Jadi apa yang bisa kita support dari sisi HR untuk teman-teman bisa berjuang di depan supaya menghadapi PSBB, menghadapi PPKM ini dalam tanda kutip tuh ngelesnya bisa aja gitu loh. Oh, di sana PPKM nih, di sana PSBB nih, ditutup nih. Gimana nih aku bisa ke sana nih gitu. Itu yang waktu itu kita jalankan sekitar 6 sampai 8 bulan mungkin ya. Training itu. Jadi setiap minggu kita pompa itu. Setiap minggu kita ada. Untuk berapa orang itu? Untuk semuanya, Pak. Untuk semuanya, maksudnya di wilayahnya di mana aja itu ya? Kan kita sekarang ini kalau Mbak Andina membawahi seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Kami saat ini kemarin waktu pandemi itu justru kami growth ya, asalnya 2020 itu 119 kantor cabang gitu ya. Di 2021 kita growth hampir 200 kantor cabang. Oh, cukup banyak ya. Iya, jadi sekitar 3.000 karyawan kita sekarang. 3.000 karyawan. Kalau Sentral Sari Prima Sentosa pusatnya di Surabaya emang? Di Gedangan, Pak. Oh, di Sidoarjo. Ya. Iya. Bapak tahu depo bangunan itu? Itu di situ kita pusatnya. Di depannya ya. Kalau pabrik manufacturing di mana? Kalau manufaktur macam-macam kita ada 27 pabrik setahu saya sampai saat ini gitu ya. Ada di Ngoro, ada di Pandaan, kemudian ada di Citerep, ada di Garut kalau saya nggak salah ingat. Jadi ini memang lokal Jawa Timur ya. Betul. Grupnya ini grupnya Tankop. Oh. Iya, grupnya Tankop. Ya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan. Kita break dulu ya ke pesan-pesan. Silakan untuk Anda manfaatkan juga sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Ya, baik, kita lanjutkan kembali sahabat Mercury dan sahabat YouTube ya. Tadi kita sudah, hari ini kita bicara soal learning and development dan di era yang boleh disebut sebagai post pandemi ini, ternyata tadi sudah dengar ceritanya Mbak Andina dari PT SPS ya, produsen Clio, bahwa ternyata memang benar perusahaan mau iya Bu Novi ya, perusahaan mau apalagi omsetnya turun ya, bahkan yang stabil dan bahkan bertumbuh seperti Clio saja, SPS saja memandang perlu bahwa training itu keniscayaan begitu yang harus dilakukan karena gitu ya. Situasinya saat itu memang menuntut kita ini harus berubah cara gitu kan Mas. Ya, harus agile. Harus agile. Harus agile, betul. Nah, ini saya dibantu Question Road juga dengan implementasi metode learning 70 20 10. Ya, ini yang kita coba bicarakan. Apa ini Bu Novi? Jadi gini, itu sebenarnya ketika kita melakukan learning selama ini, kita ini kan karena pemahaman learning itu seringkali dikaitkannya dengan training gitu, training ansih, padahal sebenarnya bukan hanya itu. Bukan karena hanya kalau itu, training itu lebih kita tahu kompetensinya apa, tahu lebih untuk ngisi gap kompetensi gitu aja. Tapi kalau learning and development itu meliputi banyak aspek yang lebih luas lagi, seperti itu, termasuk metodenya, kesiapan orang-orangnya, seperti itu. Nah, metode yang sekarang banyak dipakai dan terbukti efektif itu adalah 70 mereka ke on the job-nya Mas. Lalu kemudian 20-nya itu mereka ini lebih kayak proses coachingnya kayak gitu. Dengan atasan, dengan peers kayak gitulah. Terus kemudian 10% itu kelasnya gitu. Jadi kalau selama ini kita ngelihat bahwa kebanyakan training-training itu kan kelasnya yang didulukan gitu. Jadi nganggap bahwa kalau pelatihan ya mayoritas ya harus kelasnya yang lebih banyak kayak gitu. Bahkan selesai pelatihan mungkin tidak ada evaluasi, tidak ada tindak lanjut dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini 70 20 30 itu adalah lebih ke bagaimana sekarang ketika kita mengimplementasikan sebuah program pembelajaran, ini yang harus dipakai tadi itu Mas. Jadi kelasnya cukup 10%, 20%-nya itu lebih proses coaching dengan atasannya, kesulitan-kesulitan, dan yang 70% ini lebih banyak ke implementasinya kayak gitu. Jadi implementasi ini dalam implementasi itu on the job Mas. Jadi prakteknya gitu. Atau kalau enggak prakteknya assignment yang project khusus yang kita berikan ke dia untuk kemudian dia bisa menguasai pekerjaan itu. Biasanya kan kita akan meminta dia untuk menguasai satu skill tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, 70%-nya itu lebih banyak kayak dikasih assignment atau project kayak gitu Mas. Karena itu yang akan menggerakkan semua kompetensi orang gitu, baik dari dia knowledge-nya, kemudian skill-nya, juga attitude atau perilaku yang diharapkan untuk pekerjaan itu. Oke, menarik ya. Nanti kita dalami juga. Ucit mau komen soal 70 20 10? Ya, itu terkait dengan
zaman sekarang itu juga orang-orang, ini kebetulan juga kemarin saya penelitian waktu kuliahnya itu tentang interpersonal di dalam lingkungan kerja. Ya. Justru itu yang mempengaruhi orang untuk produktif atau engage dengan company itu justru adalah hubungan interpersonal dia gitu. Ya. Jadi mungkin bisa di bagian coaching itu tadi dengan mentornya di perusahaan atau dengan rekan kerjanya. Jadi itu lebih ke mungkin dari hati ke hati lebih masuk gitu kalau untuk transfer ilmunya seperti itu sih kalau Ya, nah di saat kondisi bisnis belum sepenuhnya pulih, tidak semua perusahaan seberuntung Cleo dan beberapa perusahaan lain yang tidak mengalami penurunan cukup banyak, tapi banyak yang berdarah-darah dalam tanda petik. Betul. Nah, bagaimana kemudian mengatasi atau strateginya untuk budgetingnya agar konsistensi dari implementasi learning and development itu tetap bisa dijalankan, gitu kalau menurut Anda? Oh, kalau menurut kita itu bisa dengan mengubah metodenya. Mungkin yang dari awalnya itu konvensional baik kelas atau apa yang itu mungkin akan cenderung memberikan cost yang lebih besar daripada kita sekarang untuk mengganti online training gitu Pak. Itu udah sedikit banyak untuk bisa untuk efisiensi budget seperti itu. Juga perlu diketahui juga untuk training dan development ini tidak melulu harus bayar gitu Pak. Jadi bisa dengan tadi mentor itu atasan langsung gitu, bukan khusus. Maksudnya nggak bayar tuh ngutang dulu apa gitu? Enggak harus membayar vendor untuk training gitu. Jadi loh, nanti MSI nggak laku ya apa kamu ngomong kayak gitu? tidak selalu, tapi MSI itu sangat menyediakan yang core gitu Pak. Iklan ini jadinya. Lo nggak apa-apa, Bu Novi ini iklan banyak, nggak pernah bayar kok. Waduh. Ya, artinya strateginya salah satunya itu ya. Bisa. Tidak terlalu. Bu Novi mau menambahkan mungkin? Iya, jadi terutama kalau sekarang sih kembali lagi ya Mas, karena kondisi yang terbatas sekarang justru pemanfaatan kayak online virtual pembelajaran itu banyak dipakai karena sekarang juga banyak sekali website untuk pengembangan yang sebenarnya tidak berbayar kayak gitu. Jadi itu yang pada saat ini itu bisa sangat dimanfaatkan dengan banyak, dan setahu saya juga banyak sekali webinar yang sifatnya itu free gitu ya. Jadi mereka bisa belajar sendiri itu kalau terkait dengan materi yang mereka ingin dapatkan ke sana gitu. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalnya seperti ini tadi tuh sebenarnya kenapa kalau kita perlu yang 70 20 10 tadi, yang tadi itu kan sebenarnya juga dalam rangka untuk memaksimalkan hasilnya gitu kan Mas, hasil dari pelatihan itu. Supaya kemudian tadi itu kalau ada kesulitan-kesulitan sebenarnya yang di 20 itu kita akan lebih banyak proses coaching dengan atasannya. Jadi proses evaluasi, feedback yang kayak gitu Mas. Sehingga keberhasilannya itu lebih cepat dibandingkan hanya kita duduk di dalam kelas seperti itu terus kemudian hanya dengan teori-teori saja gitu, yang lebih banyak ke knowledge-nya. Jadi tadi itu dengan cara seperti itu bisa dilakukan. Kayak gitu. Saya ke Mbak Andina. Mbak Andina, 70 20 10 diimplementasikan juga kah di SPS atau dikembangkan lagi dalam bentuk yang lain, seperti apa? Kalau sebutan 70 20 10 ini ya, saya melihatnya seperti ini, knowledge, skill dan attitude. Nah, jadi kalau di tempat kita gitu ya 70 20 10 ini memang sudah lama sekali diterapkan. Hanya tidak disebut itu. Hanya tidak disebut itu. Disebut berapa? 10, 20, 30, 40, 50. Tidak disebutkan itu gitu ya. Esensinya begitu gitu ya. Karena kan kalau kita bicara dunia sales gitu ya, mereka akan lebih banyak di luar daripada di kelas. Karena kalau di kelas itu lebih ke ilmu baru apa sih yang mau mereka ambil gitu ya, dan pendampingan dari atasan, kemudian care-nya atasan ke bawahan gitu ya, melihat bahwa sekarang saya punya ada 10 sales misalnya, dari 10 sales ini berapa orang yang nggak nyampe targetnya atau sedikit lagi sampai gitu ya. Nah, coaching seperti apa yang diperlukan sama si sales ini? Nah, itu yang sekarang kita sedang terapkan itu. Sudah lama kita terapkan itu. Jadi sebenarnya. Artinya bisa sama-sama sales berapa tadi jumlahnya 3.000 ya? Kalau secara nasional ya. Iya. 3.000 itu bisa dipilah-pilah juga ya. Betul. Oh, sekian persennya ini lebih butuh
ini skill. ya, sekian persennya lebih oh. butuh pendampingan kan begitu, karena kan di masing-masing area mereka punya namanya regional manager ya. Nah, regional manager inilah yang bertugas untuk melihat bahwa Bu Andin, dari sekian sales saya, meskipun dari kita support ya, pasti support datanya, pasti support fasilitasnya kan begitu ya. Oh Pak, dari sekian sales yang Bapak punya, ini yang baru sekian orang nih. Yang baru sekian orang ini sudah pasti kita di awal pasti trainingnya sudah semua bleng gitu kan, kita kasih semua kan gitu, karena kan orang baru ya, kaitannya sama budaya, kaitannya sama skill yang harus mereka punya yang mungkin tidak sama dengan perusahaan sebelumnya kan gitu ya. Itu di awal. Kemudian nanti setelah 3 bulan kita evaluasi lagi. Oh, dari setelah training ini, sebelum training biasanya seminggu sebelum training mereka kan di lapangan dulu. Di lapangan dulu, kemudian setelah di lapangan kita akan lihat, oh berapa sih pencapaiannya dia selama seminggu. Oh ternyata pencapaian selama seminggu sekian nih gitu. Let's say misalnya 100 juta nih gitu ya. Setelah itu, setelah seminggu kita training mereka in class. Nah mereka in class, mereka di-review gitu kan ya. Setelah itu kita lihat setelah training 2-3 bulan setelah training kita lihat, oh ternyata setelah training, setelah skill yang mereka tahu, knowledge-nya mereka tahu, skill-nya mereka tahu gitu ya, ternyata growth nih, naik nih, berapa persen yang naik? Nah, sekian persen yang naik. Nah, sekian persen yang naik ini kemudian berikutnya adalah attitude. Oh. Ya, jadi bertahap begitu ya. Betul-betul bertahap. Jadi yang di awal mungkin secara general dulu, nanti kemudian pendalamannya lebih ke attitude. Tapi ketika mereka sudah menjadi karyawan tetap begitu, bisa jadi di perjalanan kebutuhannya beda-beda. Beda ya? lagi. Jadi tergantung ini anak nih mulai menggok-menggok attitude-nya gitu, maka trainingnya itu. Iya, gitu beda. ya. Biasanya, kenapa? Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah di atas 1 tahun gitu ya, kita petakan lagi. Oh, yang mereka butuhkan training apa? Jadi kita lihat, kalau di sales kan lebih gampang ya ngelihatnya, karena kelihatan. Ukurannya kelihatan. Iya, tangible ya. Tangible. Jadi bukan seperti seorang misalnya penyiar. Ini saya enggak ngomong ya Pak. Penyiar ini bolak-balik ya pancet aja gitu loh. Tidak seperti orang back office ya gitu ya. Kalau orang back office itu kan lebih tidak kelihatan hasilnya gitu kan, tapi lebih ke mereka butuh bukan bisa jadi kebutuhannya bukan hanya skillnya. Tapi lebih butuh attitude-nya misalnya, karena mereka nggak terlalu banyak ketemu orang gitu. Kalau sales kan ketemu orang ya setiap hari, mereka diasah untuk ketemu orang gimana menghadapi si A, si B gitu kan. Itu Pak. Ya, gitu. Kalau di SPS sendiri seberapa besar persentase itu dilakukan secara in-house begitu ya, dan mengundang atau diikutkan di pelatihan-pelatihan yang ada? Kalau kita selama ini Pak ya, selama ini 90% in-house. Oh, berarti MSI cuma dapat 10%. Bukan ya, Pak? Besar, 10% dari 10% dari 3.000 ya. Oh. 90% dan hampir kemarin waktu di pandemi 15 po, Mbak. Kok jadi kayak ini pasar atom nawar. Iya. Oh, sebagian besar 90% in-house training. Iya, 90% in-house training. Malah justru kita untuk yang kita pakai vendor itu kecil sekali. Untuk teman-teman sales itu mereka betul-betul totally in-house malahan. Karena lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Yang back office mungkin beberapa dengan luar ya, dengan vendor. Iya. Itu pun vendornya memang kayak kita kan, karena kita satu grup dengan Tankop gitu ya. Nah, itu di Tankop yang mengurusi itu gitu. Untuk teman-teman misalnya kayak di tempat saya, teman-teman HR itu biasanya mereka akan cari sendiri. Mereka apa sih butuhnya, mereka akan ngomong gitu. Mungkin nanti kalau misalnya perlu sertifikasi gitu bisa ke boleh. Seneng aku langsung belok-belok. Iya. Maksudnya nanti ada fee khusus gitu loh Bu, itu kalau itu sertifikat gitu Pak Aldi ya. Iya itu. Tapi belum kok. Enggak. Bercanda. Iya, tapi menarik ya. Ternyata begitu kalau di SPS semuanya bisa dipenuhi sendiri begitu ya. Oke. Dan selama ini tidak pernah, artinya gini, HR itu selain learning and development seperti ini, kasus-kasus apa yang kebanyakan dari 3.000 orang itu kalau
SPS sendiri lebih seringnya apa? Attitude-nya atau orang yang fighting spirit-nya kurang, yang lebih banyak kejadian yang seperti lebih apa? banyak kejadian adalah kemarin kasus di pandemi itu fighting spiritnya ya Pak. Fighting spirit ya. Iya gitu. Karena kan ya kita menghadapi kondisi Kalau di luar. sorry saya potong. Kalau misalnya dari gender male female-nya berapa? 50-50? Banyak cowok. lakinya. Banyak cowok ya. Iya, banyak lakinya. Yang perempuan tuh mungkin ya sekitar 20%-an kurang lah ya. Gitu. Yang banyak perempuan tuh di back office ya Pak. Oke. Gitu. Kalau yang front banyak yang laki-laki. Iya, banyak yang laki-laki, Iya, ya. karena kan mereka selain nyales gitu kan mereka harus bak mobil. Iya, kan mereka iya. harus bak mobil. Mobilitas gitu. tinggi gitu. Mobilitasnya sangat tinggi dan daerahnya juga bukan daerah di tengah Kota-kota. kota ya. Bisa gitu. Bisa masuk-masuk. masuk gitu. Gitu sih Pak. Nah, kebanyakan fighting spirit diselesaikannya dengan cara-cara seperti apa kalau Kalau selama kita ini? itu selama ini kalau misalnya fighting spirit Misalnya itu, apakah nanti komisinya dinaikin Oh, kalau itu rasanya di sales otomatis ya Pak. otomatis ya. tergantung Pokoknya targetnya. target sekian Iya, gitu ya. gitu. Lebih ke begini, kalau di di tempat saya itu direktur saya itu banyak memberikan istilah yang kita semua gampang ingat gitu. Misalnya kalau kemarin PPKM itu ada singkatannya sendiri, gitu. Ada singkatannya sendiri. PSBB itu ada singkatannya Versi sendiri. SPS. Versi SPS, Oke. gitu. Supaya teman-teman tidak menganggap sebagai PPKM dan PSBB itu serem, enggak gitu. Gitu. Nah, itu nilai value itu yang luar biasa direktur saya menularkan ke kita semua bahwa itu bukan masalah gitu. Itu justru challenge. Sampai memberikan singkatan-singkatan yang teman-teman sales tuh kalau sudah PPKM sudahlah gitu, itu PPKM cuman ini gitu ya, supaya mereka juga spiritnya untuk berjuang di luar itu nggak terus drop. Tapi kalau PPKM dengan istilah yang sesungguhnya gitu ya, mereka akan terkotak dan nggak kreatif jadinya. Oke, baik. Cukup banyak insight yang menarik yang disampaikan secara terbuka oleh Mbak Andina. Terima kasih. Tapi kita masih punya satu sesi lagi untuk menjawab juga beberapa pertanyaan dari sahabat Merkuri. Tapi saya harus ke iklan. Kita ke iklan dulu ya. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
Oke, baik ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol off air yang seru sekali. Oke, saya ke sahabat-sahabat Merkuri, Pak Bayu di SPS sendiri ini untuk SPS. Bagaimana mencetak leader untuk perusahaan? Apa kriteria utamanya? Oke, kalau leader di kita itu kebetulan kita selalu ngambilnya dari bawah. Jadi jarang sekali kita mengambil leader yang kita rekrut dari luar. Ini konsep direktur saya. Ini memang gitu. apa namanya? Jadi, jenjang karirnya memang dipikirkan betul gitu ya. Betul. Jadi untuk menemukan orang-orang yang bisa blend in dengan culture gitu ya. Itu kan kalau dari luar agak susah ya, Pak, gitu ya. Jadi memang komitmen dari direktur kita, komitmen dari tim kita gitu ya, bahwa untuk mencetak leader itu bagusnya dari dalam. Satu, dia sudah paham gimana culture kita. Yang kedua, dia sudah tahu nih tujuannya perusahaan ini kemana, tanpa perlu kita mengulang dari awal lagi gitu ya. Akan lebih susah kita membina orang yang dari luar yang memang sudah terbentuk karakternya dengan yang memang dia tumbuh dari dalam. Itu yang saat ini untuk kepala cabang itu kita betul-betul ngambil dari dalam, Pak. Jadi dari let's say misalnya sekarang ini sudah 215 kantor cabang ya, kita di seluruh Indonesia, mungkin hanya 10% enggak sampai mungkin yang kita betul-betul ngambil dari luar. Kalau memang di dalamnya nggak ada. Dalamnya nggak ada, sepanjang masih ada itu. Tapi yang ditanamkan sama direktur saya adalah sebisa mungkin kita ngambilnya dari dalam. Karena itu sebagai bentuk apresiasi kita dengan terhadap perjuangan mereka. Ya, dan gitu. itu juga upaya yang sangat oke untuk membangun loyalitas ya. Orang-orang jadi tahu bahwa kalau dia berprestasi di perusahaan ini maka dia punya jenjang karir yang ini ya. Iya. Nah, selain kriteria soal membangun loyalitas, apalagi kriteria utamanya? Misalnya soal kejujuran kah? Oh pasti Pak, kan value kita kan salah satunya adalah integrity ya. Nah kalau bisa dibayangkan 200 lebih kantor cabang dengan integritas yang rendah itu bisa mabuk. Yang di pusat ini bisa mabuk kan begitu ya. Mbak Dina suka mabuk? Aduh. Maksudnya mabuk karena pekerjaan begitu loh. Oh, dia mabuk-mabukan loh. mulai lah ya. Okay. Gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kalau kriteria sebagai leader itu bagaimana dia fokus kepada customernya. Customer tidak hanya customer eksternal, tapi customer internalnya. Kan gitu ya, customer kan ada dua, eksternal dan internal. Kemudian integritinya kita lihat gitu ya, bagaimana dia menghargai perjuangannya orang lain, bagaimana dia jujur terhadap dirinya sendiri kan begitu ya. Kalau mengukur integritas itu kan susah ya Bu ya. Mengukur integritas itu kualitatif yang harus kita kuantitatifkan. Nah itu orang teknik yang agak mumet itu. Ini gimana ya? Gitu ya. Yang kedua adalah integritasnya. Integritasnya harus tingkat tinggi lah ya. Kalau di tempat saya itu integritas nomor 1 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan value kita, teamworknya harus kuat gitu ya, bekerja dalam timnya dia. Iya, karena kan dia sebagai leader dia gini, HR ini tidak punya HR representatif. HR saya ini tidak punya HR representatif, namanya sentral sari. Semua tersentral di pusat. Jadi di cabang nggak ada juga. Nggak ada. Ya. Jadi kepala cabang ini pun berfungsi sebagai HR di situ. Untuk gitu. Anak-anaknya. Iya, gitu untuk ya. anak-anaknya. Dia membina timnya yang tidak sedikit. Satu kantor cabang itu minimal 10 gitu ya, maksimal bisa ratusan juga bisa. Oke. Gitu. Yang terakhir adalah agility. Gitu. Itu kriteria leader yang harus dipunyai di SPS ya. Nggak bisa orang yang pokoknya gitu. Nggak bisa. Ya, Bu Novi menarik ya kalau kita belajar dari SPS ya. Tapi selain itu kan juga ada metode-metode yang lain untuk mencetak kader seorang yang kita kader jadi pimpinan perusahaan. Seperti apa? Oke, jadi yang diceritakan Mbak Andin tadi itu kan sebenarnya sudah
pada prosesnya dan kriterianya gitu. Tetapi saya yakin bahwa di dalamnya itu juga ada program-program pengembangan di mana salah satu fokusnya adalah mengembangkan skill atau kompetensi mereka di dalam mungkin kalau di bawah itu manajerial dasarnya dulu sampai kemudian ke leadershipnya kayak gitu. Nah, memang ini perlu karena selain tadi itu keterampilan teknisnya, kemudian juga keterampilan lain yang penunjang yang dibutuhkan di pekerjaan sesuai dengan value-value yang ada di perusahaan, juga ini tadi leadership kompetensinya kayak gitu Mas. Jadi itu yang kemudian dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi programnya bisa macam-macam lah namanya ya. Ada leadership development program, ada future leader development program, managerial betul kayak gitu. Jadi dibikinnya sih biasanya berjenjang Mas, mulai dari yang manajerial dasar, yang supervisory, di mana fokusnya adalah mendevelop kemampuan mereka untuk membuat planning yang kayak gitu loh Mas. Jadi yang masih dasar-dasar planning, terus kemudian membuat laporan, evaluasi laporan, mau menyampaikan instruksi yang kayak gitulah. Ini yang masih dasar-dasar kayak gitu. Nah, nanti masuk ke yang level menengah, yang manajerial menengahnya kayak gitu, yang lebih luas cakupannya gitu ya. Jadi mulai managing people kayak gitulah, terus kemudian memotivasi, coaching, counseling mulai masuk di sana Mas. Sampai kemudian yang levelnya lebih tinggi lagi, yang lebih ke strategis. Dan kemudian yang berbau kalau bidangnya macam-macam ya, tadi itu mereka business savvy, istilahnya business acumen, pemahaman mereka terhadap bisnis itu juga harus masuk di sana. Jadi itu yang kemudian didevelop secara berkesinambungan supaya tadi mereka itu siap di jabatan-jabatan yang ada sesuai dengan penjenjangan atau leveling yang ada di sana kayak gitu Mas. Oke. Kemudian saya ke Pak Wahyu, ke Ucit dulu ya, nanti silakan dikomentari juga oleh Mbak Andina. Untuk interview karyawan posisi sales, saat HR interview karyawan untuk posisi sales, apa yang pertama kali harus menjadi pertimbangan, karena sales ini kan gampang-gampang susah. Apa tipsnya Ucit selama ini apa? Kalau selama ini mungkin yang salah satu juga yang paling penting itu tadi spirit of fighting-nya, terus juga kemandirian, kemudian juga inisiatif juga bisa, karena untuk jadi sales kan kita harus butuh banyak metode nih untuk pendekatan untuk pencapaian target kita gitu. Jadi dia juga harus tadi tahan banting itu, dengan inisiatifnya dia bisa kreatif untuk bagaimana caranya bisa tetap capai target. Terus juga mungkin interpersonalnya juga harus bagus, karena ini negosiasi gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu beberapa kompetensi yang mungkin harus dimiliki seorang sales. Seorang sales ya. Mbak Andina, kalau di SPS sendiri seperti apa? Kalau di SPS sendiri, kalau saya bicara sales, yang pertama adalah ketangguhannya. Betul. Ketangguhan. Persistennya. Gitu ya, persisten. Karena kalau kita bicara sales, sales itu kan kemungkinannya hanya dua, ditolak atau diterima. Betul. Kan gitu ya. Kalau jualan, sales itu kemungkinannya hanya dua, ditolak atau diterima. Diterima, betul. Pada saat ditolak, apa yang dia lakukan berikutnya? Kalau kita nggak ketemu, kalau kita tidak menemukan persistennya, ya begitu ditolak dia nggak maju lagi. Padahal bisa jadi di situ potensinya besar, kan gitu. Betul. Ya itu. Yang paling penting adalah persisten. Kalau di tempat saya, gitu. Jadi yang kita gali adalah betul-betul persistennya. Gitu ya? Iya. Ya, oke, itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Wahyu. Saya pikir ini sudah banyak sih dibahas begitu ya Pak Wahyu. Mungkin hanya ingin melengkapi saja begitu ya, dari pendapat dari teman-teman MSI dan juga Mbak Andina dari SPS. Kemudian ini dari Bu Tisa atau Mbak Tisa, learning and development bagaimana penerapannya untuk perusahaan yang low budget? Maksudnya perusahaannya yang mungkin tidak punya uang gitu ya. Bu Novi dulu. Low budget, bosnya turun tangan dulu gitu kan ya. Jadi main tutor utamanya gitu ya. Nah, di sana dia mencetak untuk calon-calon tutor kayak gitulah gampangannya gitu. Jadi ngasih, kalau bahasanya kita di HR itu mengadakan training for the trainers gitu. Jadi bagaimana sih mereka supaya bisa supaya mereka bisa mendeliver sebuah program pelatihan
itu dengan baik kayak gitu. Jadi mungkin itu Bu, jadi tahap pertama itu tadi, terus kemudian TOT-nya gitu kan. Nah kalau ini kan satu artinya kan yang ikut pelatihan satu, tapi kemudian menularkan ke banyak orang, mendevelop atau mencetak trainer-trainer yang lainnya. Nah, kalau mereka sudah tahu, karena di sana kan bukan hanya keterampilan untuk menyampaikannya saja, tetapi juga keterampilan untuk menyusun kurikulumnya, menyiapkan materinya, bagaimana kemudian metodenya supaya menarik, kemudian evaluasinya kan ada di sana, Mas. Nah, kalau masing-masing tadi tuh leader-leadernya tadi atau kepala bagiannya atau manajernya tadi sudah bisa seperti itu, maka itu tadi mereka diminta untuk menyusun sesuai dengan kebutuhan di departemennya. Paling gampang itulah gitu ya. Jadi kalau misalnya low budget ya nggak harus keluar gitu. Tapi yang pertama yang ngasih contoh itu harus bosnya dulu. Harus gitu. bosnya turun tangan. Gitu, betul. Ya. Jadi harus bisa gitu loh. Karena kalau dia nggak bisa ngomong tok gitu ya. Jadi nggak tahu lah dengan kemampuannya gitu. Atau kalau misalnya ini cari siapa orang yang paling pinter ada di sana. Pinter tuh maksudnya itu tadi lah. Kemungkinan kalau dia menjadi pengajar untuk menjadi materi itu dia bisa melakukannya. Nah ini kan kalau misalnya nggak bisa, nggak punya ilmunya, ini bisa lah ikut pelatihan. Kan cukup orang satu, Mas. Tapi kemudian habis itu kan dia akan mencetak trainer-trainer yang lainnya. Seperti itu. Terus yang lainnya itu tadi lah, kita makin banyak platform-platform yang belajar secara free, yang itu kita bisa gunakan. Terus MSI itu setiap minggu sekali kita selalu ada webinar free yang itu seriesnya macam-macam. Mulainya dari series HR, mulai dari series tentang public relation, pengembangan diri, self development, leadership, coaching lah, kita pernah seri-seri yang kayak gitu, Mas. Jadi saya rasa juga makin banyak acara-acara yang diadakan seperti itu. Dan sebenarnya proses belajar itu tidak melulu di kelas ya. Tadi itu tuh kita bisa belajar mandiri kemudian diaplikasikan di pekerjaan. Nah, ini peran atasan untuk kemudian mau mengencourage ini loh yang kadang ini menjadi kendala, karena kadang mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu, dengan tugas utamanya sehingga lupa untuk membina kayak gitu, Mas. Nah, itu mungkin saran saya Bu siapa namanya? Bu Tisa gitu ya, Bu Tisa. Saran saya seperti itu supaya kemudian ya itu tadi budgetnya bisa dipangkas lah gitu. Ya, artinya tidak ada alasan untuk tidak melakukan learning and development. Iya, kalau sekarang udah nggak bisa ditawar, Mas, nggak bisa ditawar. Jadi artinya kemampuan-kemampuan yang baru itu dibutuhkan dan kita nggak bisa meminta tim kita itu suruh belajar sendiri gitu loh. Kalau nggak kita yang harus ada gitu. encourage ya. Iya betul. Iya. Oke, Mbak Andina, apakah in-house training itu bisa memangkas budget tidak sebesar kalau misalnya kita menggunakan vendor? Sangat, Pak ya, sangat. Karena kan itu artinya buat Bu Tisa itu pilihan yang bisa bisa diambil gitu ya. Karena kemarin waktu masa pandemi itu gitu ya, waktu masa pandemi itu kita totally in house. Jadi kebetulan direktur saya itu selain dia seorang direktur gitu ya, kan dia adalah seorang trainer sejati, motivator sejati. Jadi beliau yang turun langsung ke bawah. Untuk untuk langsung menyentuh teman-teman yang ada di level sales. Justru itu sangat masuk ke teman-teman ya. Oh, leaderku mau turun ya. Gitu. Dan itu akhirnya dicontoh oleh layer-layer berikutnya. Nah, itu yang seperti yang dicontohkan Bu Novi tadi itu, bahwa memang bosnya harus turun. Bosnya harus turun, mau tidak mau bosnya harus turun, dan itu memang butuh komitmen dari seluruh eksekutif gitu ya, seluruh eksekutif bahwa seorang eksekutif pun tidak hanya memerintah, tapi dia pun harus mendampingi. Karena fungsinya eksekutif itu kalau di dalam keluarga itu seperti orang tua, kan gitu ya, seperti orang tua. Jadi dia yang harus melihat anaknya ini butuh apa sih. Dan itu justru lebih masuk daripada orang luar yang ngasih training kita. Itu yang terjadi di SPS. Jadi direkturnya betul-betul yang sampai ke bawah. Turun ke bawah begitu ya. Ya, meskipun sahabat-sahabat Mercury jangan sampai salah paham. Tidak semua perusahaan punya bos
keren Betul. SPS. Itulah Iya. kenapa MSI tetap harus hadir mengisi ruang kosong itu, begitu kan? Ya, masuk kan. Nah, itu loh cara-cara saya berjualan. Nah, ini sales loh saya ini. Gitu ya. Oke. Persisten luar biasa Pak Aldi ini. Oke, yang yang terakhir dari Pak Iksan, saya ke Mbak Andina, kemudian juga Mbak Uci, dan yang terakhir nanti ke Bu Novi. Pak Iksan menanyakan, dari tadi saya mendengarkan obrolan ini, saya simpulkan kalau learning and development itu ditujukan untuk karyawan. Betulkah ini hanya untuk karyawan? Bagaimana dengan jajaran eksekutif misalnya? Oh tidak, Tidak, jadi ya. jadi Betul, learning and silakan. development itu untuk semua elemen yang ada di dalam perusahaan. Pada saat kita mengosongkan gelas, kita harus bersiap menerima air yang baru, kan begitu ya. Jadi pada saat misalnya direktur saya turun untuk menularkan ilmunya, berarti direktur saya harus bersiap dengan ilmu yang baru yang nantinya dia akan tularkan, kan begitu. Jadi learning and development ini tidak hanya untuk karyawan, untuk jajaran eksekutif. Karena apa? Apa yang mereka tularkan butuh komitmen ya, butuh komitmen, butuh butuh konsistensi. Nah, belajar untuk berkomitmen, belajar untuk konsisten itu pun tahap belajar. Jadi learning and development seperti yang tadi Bu Novi bilang tidak hanya melulu mengenai training gitu kan ya, tapi bagaimana mereka mendevelop dirinya untuk bisa memahami orang lain, untuk bisa mendeliver ilmu, kan begitu. Bahwa dikatakan dia sebagai leader adalah dia bisa menghasilkan leader yang lain. Bagaimana dia sebagai dia pinter itu, orang pinter itu tidak bisa dikatakan pinter kalau dia tidak bisa membuat pintar orang lain. Iya, tidak bisa memintarkan orang lain. Iya, Oke, jadi oke, tidak oke. hanya jajaran karyawan ya Pak Iksan ya tadi ya, tapi semua elemen yang ada di dalam perusahaan itu wajib untuk belajar dan wajib untuk bertumbuh itu. Oke, terima kasih Mbak Andina. Ucit? Mungkin sejalan dengan yang tadi. Lo udah boleh nyontoh. Bukan, maksudnya gini. Iya, sabar gitu aja kok. Langsung ngegas loh Ucit ini loh. Medeni loh ya. Ya. Iya, yang tadi balik ke 70-20-10 itu tadi Pak, ada yang namanya coaching di situ ya Pak. Jadi mentoring di mana sebagai supervisor ataupun pemimpin manajernya juga itu butuh untuk kemampuan tadi training for trainersnya itu tadi. Di trainer di sini bukan sekedar di depan kelas untuk mengajar, bukan, tapi kemampuan dia untuk mengenali ini potensi karyawanku itu seperti apa dan apa sih yang dibutuhkannya dan bagaimana cara saya menyampaikan ini supaya karyawan saya ini paham dan mengimplementasikannya. Jadi mungkin di bagian above itu atau bagian atas itu butuh untuk training di situ. Jadi benar training atau learning development ini dibutuhkan all level gitu. All level ya. Jadi dikuatkan oleh Ucit apa yang disampaikan oleh Mbak Andina, dan sekarang Bu Novi. Di beberapa perusahaan itu malah diwajibkan untuk level eksekutif juga untuk ikut ngajar gitu ya. Jadi mereka harus turun ke bawah untuk ngasih materi gitu, sharing dari pengalaman mereka kepada timnya seperti itu. Nah, tujuannya supaya itu tadi bahwa proses pembelajaran ini adalah milik semua dan semangat atau spirit untuk berbagi selalu pengetahuan, untuk mengupdate hal-hal yang baru itu tertular di semua lini organisasi gitu Mas. Jadi kan kadang merasa bahwa ini ada persepsi yang keliru kalau misalnya bahwa wis bos-bos itu wis pinter-pinter kayak gitu, wis gak usah di training gitu. Sebenarnya enggak, bosnya sendiri harus selalu belajar hal yang baru seperti kata Mbak Andin tadi gitu. Jadi bagaimana mereka belajar hal baru dengan situasi-situasi yang saat sekarang ini berubah, terutama wis ndak ada pilihan, bukan hanya karyawan yang belajar, saat bos-bosnya semua harus belajar gitu Mas. Kayak gitu sih. Ya, oke. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Learning and development itu ada sebuah keniscayaan, dan ketika bicara di level mana ini menjadi sebuah keniscayaan, kata Ucit all level ya. All level ya, oke. Baik, sebelum kita pamit, Bu Novi, ada kegiatan-kegiatan dari MSI? Ya, jadi untuk MSI kita hari Sabtu besok kita mulai buka sertifikasi pelatihan dan sertifikasi yang tadi itu Mas, TOT gitu ya. TOT? Jadi kita buka
gitu. Jadi untuk para instruktur, para mungkin bukan hanya instruktur ya, tetapi juga para Mbak Andina dengar? senior level yang ada di organisasi yang tadi itu yang perlu mereka harus deliver materi gitu ya. Jadi teman-teman HR yang biasanya di L&D, nah ini bisa ikut kayak gitu supaya kemudian punya kemampuan dasar untuk bagaimana merancang sebuah pelatihan selain mendelivernya. Lalu kemudian yang lain adalah untuk ini hari Kamis ya. Hari Kamis Kamis kita dan Jumat ada ya. webinar yang apa itu ya? Untuk ini Ngabuburit Mas, yang ngabuburit yang temanya besok kebetulan yang bicara dokter. Jadi temanya tentang Dokter Sasti, dia bicara tentang bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran selama puasa kayak gitu Mas. Oke. Dan masih jalan ada pelatihan dan sertifikasi untuk kehumasan ongoing kayak gitu. Oke. Nomor teleponnya diingatkan lagi 08 11 340 5557. itu nomor sakti ya. Ingetin ya. Berapa nomornya tadi? 0811 10 35 340 5557. 08 57 0811 340. Saya ulangi ya. Catat. 0811 0811 340 55 55 57. Baiklah kalau begitu ya. Di belakangnya pakai intimidasi. Mbak Andina Perwitasari, HRJE Manager dari Sentral Sari Prima Sentosa, matur nuwun ya Mbak ya. Sami-sami. Sehat-sehat terus, sukses. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat, semua sukses. Amin. Iya, karena sekarang pertanyaan apa kabar itu bukan basa-basi. Iya, betul. Ya, karena bisa kabarnya bisa kemana-mana. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Alina. Uci, thank you ya. Iya Pak, thank you. Ya, jangan takut loh. Nanti minggu depan kalau Bu Novi nggak ada, datang aja sendirian ya. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Tetap sehat Elvi. semuanya teman-teman. Semuanya. Ya, Baik. oke, baik. Sahabat Merkuri, sahabat YouTube, sampai di sini perbincangan kita di talk show Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang hadir selalu untuk Anda di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9. Kita berjumpa di perbincangan berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.